Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ananda semua, apa kabarnya? Baik. Ini ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Luar Akbar. biasa. Ya, Allahu Akbar. saya bagi yang muslim, bagi yang non muslim, anak bapak menyesuaikan saja, gitu ya. Ulang. Apa kabar anak semua? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi bapak tanya. Oke, anak-anak bapak semua, apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, harus semangat ya. Harus semangat. Oke, anak-anak bapak, semuanya dibuka kameranya, kecuali yang dalam tadi ada gangguan, boleh dimatikan, tapi tidak ada gangguan, mohon dibuka kameranya anak-anak bapak. Nah, anak-anak bapak semuanya, siapa hari ini yang tidak hadir temanmu? Ayo, si ketua kelas, siapa hari ini yang temannya nggak hadir? Asila, Atifa, sama Desti. Ya, Asila, Atifa, Desti. oke, sama Desti ya, 3 orang nggak hadir. Baik anak-anak bapak, bapak mengingatkan kamu semuanya agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Dimanapun kamu berada ya nak ya, baik itu kamu di rumah maupun kamu keluar, mau jalan-jalan, pokoknya selalu ingat protokol kesehatan. Apa itu? Siapa yang tahu? 3M. Ada yang tahu 3M? Ayo cepat. Memakai masker. Memakai masker. Menjaga jarak. Satu lagi. Mencuci tangan. Mencuci tangan. Ya, 3M ya. M-nya tuh memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ada 3 ya. Nah, jadi anak-anak bapak selalu ingat protokol kesehatannya. Oke, anak-anak bapak. Baik. Selanjutnya, anak-anak bapak, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Nah, sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, anak-anak bapak harapkan kita berdoa terlebih dahulu ya dalam pembelajaran supaya nanti pembelajaran kita ini didapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa ya anak-anak bapak. Oke. Nah, coba yang hari ini yang datang lebih awal ini ya, yang datang lebih awal tadi bapak ada catat Zalpa. Mana Zalpa? Zalpa mana? Saya Pak. Oke, Zalpa silakan dipimpin temannya berdoa. Oke, silakan Zalpa. Baik teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Begitu ya, silakan Zalpa. Baik teman-teman, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa. Berdoa dimulai. Selesai ya. Oke. Baik anak-anak Bapak, kita sudah berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kesehatan bagi kita sehingga kita mampu belajar dari awal sampai selesai nanti. Nah, anak-anak Bapak, saatnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Semuanya harus duduk sikap sempurna ya di saat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak Bapak semua dalam keadaan sikap sempurna. Oke? Izinkan Bapak berbagi layar dulu. Oke, Pak.
Baik anak-anak Bapak. Nah, dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya tadi akan menumbuhkan semangat nasionalisme kita terhadap tanah air bangsa Indonesia. Oke, anak-anak Bapak itu berhubungan dengan sila keberapa? Ada yang tahu? Sila ketiga, Pak. Bagus, pinter. Untuk 3, Amira ya, Pak. hebat. Itu adalah sila ketiga. Oke, anak-anak Bapak, alhamdulillah dosen Bapak sudah bergabung dengan kita semua ya. Oke, anak Bapak semuanya, pada siang yang berbahagia ini anak-anak Bapak, kita akan belajar dengan Pak Beni pembelajaran di tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, anak-anak Bapak ingin bertanya kepada kamu semuanya. Bapak yakin di saat liburan ya, kamu pasti sering baca buku ya untuk menghabiskan waktu libur. Ada baca buku, ada nonton TV, ada baca majalah, koran dan sebagainya. Nah, pertanyaan Bapak, judul apa, buku apa yang terakhir kamu baca? Ya, apa judul terakhir buku yang kamu baca? Ayo, siapa yang ingin menjawab? Silakan anak Bapak. Ayo. Ya, Selsa. Buku apa yang terakhir dibaca? Ayo. Bentar, Pak. Atau yang lain? Ayo. Amira mungkin? Buku yang terakhir dibaca? Queen. Silakan Queen. The Sound of Fira. Wah, keren. Nah, Queen sudah mengatakan judul buku yang dibaca. Nah, kira-kira yang Queen baca itu kira-kira menceritakan tentang apa, Queen? Pertandingan angklung. Pertandingan angklung. Luar biasa ya. Nah, jadi Queen ini juga salah satu siswa yang sangat mencintai kesenian khas bangsa Indonesia ya. Nah, angklung dari Jawa ya. Nah, coba anak-anak Bapak, Queen. Nah, sekarang bisa Queen menyebutkan pembelajaran penting apa yang Queen dapat dari membaca buku itu? Dari yang Queen baca di sini kita belajar untuk tidak malu atau tidak untuk percaya diri kepada semua orang saat tampil. Oke, luar biasa. Ya, hebat untuk Queen 100 ya. Nah, anak-anak Bapak yang lain, seperti yang disampaikan oleh Queen tadi temanmu, bahwasanya pembelajaran yang dapat diambil oleh Queen setelah membaca pertandingan angklung tadi adalah kita nggak boleh malu. Ya, kalau kita benar kita tak boleh malu. Ya, bahkan di saat kamu berani mengemukakan pendapat, ya itu kamu sudah belajar menjadi seorang pemimpin. Ya, seperti itu ya anak-anak Bapak ya. Nah, oke anak-anak Bapak. Nah, sekarang Bapak akan lihatkan sama kamu semua ya, gambar ya, presentasi. Izinkan Bapak berbagi layar dulu anak-anak Bapak. Iya, Pak. Oke. Sudah terlihat nak ya? Ya, Pak. Sudah. Oke, sudah terlihat.
Sudah ya? Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Jelas gambarnya? Jelas. Oke. Baik anak-anak Bapak semuanya. Nah, sebelum kita mulai belajar, tentunya kamu harus tahu kita ini belajar tentang apa gitu ya. Apa tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini anak-anak Bapak. Nah, jadi pertama, setelah kamu menonton video pembelajaran tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, ya, anak-anak Bapak mampu menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif serta menyebutkan contohnya ke dalam bentuk peta konsep atau bagan dengan benar. Nah, selanjutnya, setelah anak-anak Bapak membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, anak-anak Bapak menemukan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram dengan benar. Selanjutnya, setelah anak-anak Bapak memahami tentang perkembangbiakan, ya, anak-anak Bapak mampu membuat laporan hasil diskusi berdasarkan pengamatan video perkembangbiakan generatif pada tumbuhan beserta manfaatnya ke dalam bentuk tabel, ya, sudah Bapak sediakan. Yang terakhir, anak-anak Bapak, setelah kamu menemukan informasi penting dari bacaan atau teks, nah, anak-anak Bapak mampu mengembangkan menjadi kesimpulan menggunakan bahasa sendiri. Ya, nah jadi seperti itu anak-anak Bapak. Baik, nah sekarang anak-anak Bapak yang hebat, silakan kamu lihat gambar yang Bapak sajikan ini. Bisa terlihat? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke, nah coba kira-kira itu gambar tentang apa? Gambar apa yang kamu lihat sekarang anak Bapak? Jagung. Jagung. Sama jagung. Ya, jagung sama Padi. padi. Perhatikan baik-baik. Yang padi sebelah mana, jagung sebelah mana? Padi sebelah kiri. Padi sebelah kiri, jagung sebelah kanan. Yakin? Apakah Ananda yakin itu gambar jagung yang sebelah kiri? Maaf. Apakah kamu yakin itu gambar padi sebelah kiri? Perhatikan. Ayo, perhatikan. Ini Bapak besarkan layarnya. Gandum. Anak-anak Bapak, kamu perlu pergi wisata ya ke daerah Sumatera Barat atau daerah-daerah Kampar sana yang lebih dekat gitu ya. Ini gambar apa? Ini gambar jagung ya. Jagung yang sedang berbunga. Wah. Ya, mungkin anak Bapak nggak pernah lihat jagung ya. Kalau di Pekanbaru nggak ada jagung ya. Ayo, siapa yang pernah lihat gambar jagung? Siapa yang pernah lihat jagung, tanaman jagung? Ayo. Ada yang pernah lihat tanaman jagung langsung? Pernah. Pernah. Siapa? Pernah. Ya, Queen pernah ya? Pernah. Oke, pernah. Mungkin Atullah juga pernah itu. Mengacungkan tangan ya. Zalfa juga pernah. Nah, itu gambar jagung. Maaf kalau gambarnya tadi memang kamu tidak jelas ya saat Bapak presentasi. Nah, jadi anak-anak Bapak akan lanjutkan pertanyaannya. Nah, apa yang kamu ketahui tentang perkembangbiakan tumbuhan pada jagung itu? Apa yang kamu ketahui? Ada yang bisa jawab? Mungkin anak Bapak pernah membaca. Apa yang kamu ketahui tentang perkembangbiakan pada jagung ini? Anak Bapak pernah belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan atau hewan? Pernah. Pernah? Ya, perkembangbiakan itu ada berapa pada tumbuhan anak Bapak? 2. Iya, apa saja sayang? Bisa sebutkan? Generatif. Bagus? Vegetatif. Pinter. Ya, generatif dengan vegetatif. Nah, sekarang anak Bapak lanjutkan pertanyaan. Bagaimana tumbuhan tersebut dapat berkembang biak? Apakah ini secara generatif atau vegetatif? Generatif. Bagus Generatif. sekali. Pinter ya. Nah, ini jagung berkembang biak dengan cara generatif. Nah, anak-anak Bapak,
Mungkin kamu pernah membaca dan pernah juga belajar di kelas 5 dan kelas 4 ya. Nah, sekarang anak-anak Bapak, apakah kamu bisa menyebutkan kira-kira tumbuhan apa yang berkembang biak seperti jagung itu? Ayo. Jangan malu memberikan pendapat ya sayang ya. Kamu harus berani ya, berani untuk mengemukakan pendapat. Apa? Tuh Muhammad Tagore tadi menjawab. Padi. Bagus, padi benar. Gandum. Apalagi nak? Padi dan gandum. Padi dan gandum. Luar biasa ya. Anak Bapak pintar ya. Berarti kamu sudah punya pengetahuan. Kita baru saja belajar di kelas 6 ini. Kamu sudah banyak pengetahuannya. Nah, hebat, luar biasa. Pasti Bapak yakin kamu dapat ini dari pengetahuan dari kamu membaca. Atau dari kelas-kelas sebelumnya. Nah, anak-anak hebat. Sekarang, pertanyaan Bapak terakhir untuk kamu terhadap gambar itu. Nah, apa manfaat perkembangbiakan tumbuhan bagi kehidupan? Bisa dijadikan makanan pokok. Bisa diulangi, Zafran? Bisa dijadikan sebagai makanan. Bagus sekali. Bisa menjadi makanan pokok bagi kita. Ada yang mungkin memberikan pendapat lain? Ayo. Selsa? Atau yang lain? Mika? Untuk apa perkembangbiakan manfaatnya untuk apa? Untuk makanan pokok tadi, betul. Atau Zafran ingin nambahkan lagi? Silakan, jangan malu-malu sayang. Penghasil oksigen. Bagus sekali. Juga tumbuhan sebagai penghasil oksigen. Luar biasa. Juliannya luar biasa. Nah, anak-anak Bapak, banyak manfaat tumbuhan ini bagi kehidupan. Satu, tadi sudah dikatakan sebagai penghasil makanan pokok. Dua, sebagai penghasil oksigen. Mungkin ada satu lagi? Selsa? Yang lain Tanaman boleh? penghasil karbohidrat bagi tubuh. Bagus sekali, luar biasa. Juga penghasil karbohidrat bagi tubuh. Dan tak kalah penting tentunya anak Bapak, perkembangbiakan pada tumbuhan ini adalah untuk menghasilkan tumbuhan-tumbuhan baru supaya dia tidak punah ya, tidak habis. Nah, baik anak-anak Bapak semuanya. Nah, sekarang Bapak lanjutkan ya. Kamu lihat slide berikutnya. Nah, ini. Anak-anak Bapak semua, Bapak membagikan, baru saja Bapak mengirimkan ke WhatsApp grup. Ya, coba lihat WhatsApp grup kamu, anak-anak Bapak. Nah, Bapak mengirimkan ada lembaran kerja di sana. Ya, ada lembaran kerja peserta didik. Terus ada juga bahan ajar, bahan bacaan yang bisa kamu baca di sana. Nah, kiranya anak Bapak sudah lihat WhatsApp grup? Ada masuk di WA kita, nak? Ada. Ya, bagus sekali anak Bapak. Terima kasih ya. Nah, anak-anak Bapak semuanya. Sekarang, apa yang kita kerjakan ya di dalam lembar kerja yang Bapak bagi ke kamu tadi, anak-anak Bapak, terdapat semua pekerjaan, bahan pembelajaran yang akan kita diskusikan. Ya, nanti kita akan diskusi kelompok. Ya, Bapak sudah membuatkan kelompok untuk kamu semua. Nah, setelah itu anak-anak Bapak, kita akan menyaksikan video pembelajaran tentang perkembangbiakan generatif. Ya, nah kamu tidak hanya menonton saja anak-anak Bapak, jangan lupa siapkan itu alat tulis kamu, pena, buku harus siap ya. Kamu bisa tulis setiap informasi-informasi yang kamu dapat dalam tayangan tersebut. Nah, seperti itu. Nanti baru kamu akan diskusi setelah menonton video itu dengan teman sekelompok kamu. Nah, Bapak ingin bertanya nih, siapa anak-anak Bapak yang suka menonton? Nonton video, nonton TV, ada? Acungkan tangannya. Iya, rata-rata semuanya suka menonton. Nah, sekarang tontonan yang Bapak berikan ini adalah pembelajaran tentang perkembangbiakan generatif. Jadi seperti itu. Nah, anak Bapak, izinkan Bapak berbagi layar dulu ya. Bapak bagikan layarnya. Iya, Pak.
Iya, Pak. Apakah kamu sudah pernah mendengar Baik anak Bapak semua, Bapak akan bagikan ke kamu ya. Silakan disimak baik-baik videonya. Bapak harap kamu mendapatkan pembelajaran penting di dalamnya. Dicatat ya hal-hal penting yang akan kamu dapatkan dari menonton video ini. Apakah kamu sudah pernah mendengar apa itu perkembangbiakan generatif? Mungkin kamu sudah pernah mendengarnya, tapi belum benar-benar tahu apa itu perkembangbiakan generatif ya. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Untuk lebih jelasnya, Anak Bapak yuk bisa kita mendengarkan simak suaranya? penjelasannya dan contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan tersebut dapat terjadi pada tumbuhan generatif yang mempunyai kelengkapan untuk proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah serbuk sari dan kepala putik yang biasanya terdapat pada bunga. Tumbuhan gak bisa melakukan proses perkembangbiakan secara generatif kalau nggak memiliki alat kelengkapan untuk proses penyerbukan dan pembuahan tersebut. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain adalah jagung, padi, gandum, mawar, kembang sepatu, bunga matahari, anggrek, dan lain sebagainya. Penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa meletekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah itu, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ruang bakal biji. Kemudian, sel kelamin jantan atau spermatozoid masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur. Bakal buah pun akan dihasilkan, kids. Nah, proses penyerbukan ini bisa terjadi melalui beberapa perantaraan. Di antaranya ialah melalui bantuan angin, air, hewan, atau bahkan manusia. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin adalah jagung, padi, dan gandum. Jika yang biasa dibantu oleh hewan seperti burung, kupu-kupu, kumbang dan lebah, dan lain sebagainya adalah tumbuhan mawar, melati, atau kembang sepatu. Air juga bisa membantu penyerbukan. Biasanya yang penyerbukannya dibantu oleh air contohnya adalah ganggang. Jenis-jenis penyerbukan pada tumbuhan. 1. Penyerbukan sendiri, yaitu jika serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang sama. 2. Penyerbukan tetangga, yaitu bila serbuk sari terbang ke bunga yang berbeda, tapi masih dalam satu pohon. 3. Penyerbukan silang, yaitu jika serbuk sari hinggap ke putik bunga dan di pohon lain yang masih sejenis. 4. Penyerbukan bastar, yaitu jika serbuk sari jatuh di putik bunga lain dan tumbuhan yang berbeda jenis. Nah, bagaimana kids? Sekarang sudah tahu kan tentang pengembangbiakan generatif? Oke, anak Bapak, ya. Kamu sudah menyaksikan tayangan tadi tentang perkembangbiakan generatif. Iya. Ya, anak Bapak, tadi kita menyaksikan tentang perkembangbiakan tumbuhan ya generatif, ya. Kamu sudah mendapatkan informasi penting di dalamnya. Nah, sekarang Bapak akan bagikan layar lagi kepada kamu apa tugas kita selanjutnya. Baik anak-anak Bapak, kita akan berkelompok ya. Bapak akan membagi kamu ke dalam 4 kelompok
Ya, masing-masing sudah Bapak siapkan kelompoknya. Perhatikan kelompok yang Bapak siapkan ya, Bapak. Nah, ini dia kelompok kamu. Kelompok 1 ada Quinsa, ada Amera, ada Almer, ada Zafran. Kelompok 2 ada Erik Martin ya, ada Alisa Gisti, ada Syafiq, Muhammad Syafiq, ada Zalfa. Kelompok 3 ada Fadil, ada Atifa, ada Desti, ada Julian. Kelompok 4 ada Mika, ada Afsarini, dan Asila serta Selsa Ayu. Nah, sudah tahu ya kelompoknya ya? Sudah tahu. Kelompok 1 sudah tahu siapa teman-temannya? Kelompok 2 Anda tahu ya? Ya, kelompok 3 Anda tahu ya? Sudah. Oke, selanjutnya kelompok 4 pasti sudah bisa melihat di layar ya. Nah, anak-anak Bapak, berdasarkan video yang kamu sudah amati tadi, anak-anak Bapak, saatnya ya kamu tuliskan informasi-informasi ini ke dalam bentuk peta konsep yang sudah Bapak buatkan ini. Di LKPD kamu sudah ada yang Bapak bagi barusan ya. Sudah ada. Silakan kamu buka lembar kerja kamu ya. Silakan dibuka lampiran 2, lembar kerja peserta didik. Nah, ya, silakan dibuka. Di situ ada perintahnya anak-anak Bapak. Ayo berdiskusi ya. Jadi kamu diskusi dengan teman kelompok. Silakan kamu menggunakan WhatsApp group yang sudah Bapak bentuk kelompoknya. Di situ ada kelompok kamu, sudah Bapak buatkan grupnya. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan itu dengan diskusi dengan temanmu berdasarkan apa yang sudah kamu amati. Jangan lupa lakukan chat di sana atau menggunakan rekaman suara pun juga boleh. Silakan anak-anak Bapak berikan kamu waktu lebih kurang 7 menitan saja ya. Silakan dimulai dari sekarang. Silakan lakukan percakapan di dalam grup itu karena Bapak sendiri juga ada di dalam grup kamu. Ya, anak-anak Bapak, ingat ya, Bapak akan selalu memantau, sudah tercatat di jurnal penilaian Bapak, siapa tadi yang aktif ya dalam diskusi kelompoknya. Silakan anak Bapak. Lakukan percakapan, berikan pendapat kamu ya di dalam grup tersebut. Bapak lagi memantau kelompok-kelompoknya ya. Kelompok 1 sudah mulai melakukan percakapan. Kelompok 4 sudah mulai. Silakan anak Bapak berikan pendapatmu berdasar apa yang kamu amati tadi. Ya, apa itu pengertian perkembangbiakan generatif menurut Zalpa seperti apa, Selsa seperti apa, nanti bisa kamu rangkum pendapat teman dan tuliskan dalam peta konsep. Ya, silakan. Ini kelompoknya 4 ya. Kelompok 4 sudah mulai memberikan pendapat. Yang lain, langsung boleh kamu berupa chat kamu tulis. Pendapat kamu apa. Boleh juga rekaman suara. Silakan. Ketika kamu menggunakan suara, rekaman suara, matikan saja mic yang ada, mikrofon yang ada di layar Meet kita, Google Meet ya, matikan. Tapi anak-anak Bapak, kamera tetap hidup, jangan dimatikan, tetap on cam kita, anak Bapak. Kameranya tetap dihidupkan sayang. Yang dimatikan hanya mic saja.
Silakan lakukan percakapan. Kelompok 2. Silakan berikan pendapatmu kelompok 2. Saya perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Alat perkembangbiakannya serbuk sari dan kepala putih. Ya. Itu temanmu sudah memberikan pendapat ya, ada sudah memberikan pendapat, Bapak sudah bisa mendengarkan. Silakan kelompok yang lain. Ya, kelompok 1. Silakan kelompok 1 berikan pendapatnya. Anak Bapak, kita tidak punya banyak waktu ya. Kamu segera memberikan pendapatnya. Waktu lebih kurang tinggal 3 menit lagi ya. Kelompok Eric Martin ya. Silakan kelompok Eric Martin. Kelompok 2. Berikan pendapat di sana melalui chat atau rekaman suara. Oke, kelompok 1 sudah memberikan pendapat. Menurutku ini ya, pengertian perkembangbiakan yang generatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Untuk nomor 2, alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan serbuk sari dan kepala putih. Biasanya Bapak terus memantau ya. Yang belum banyak pendapat itu kelompok 2. Silakan kelompok 2. Masih belum banyak pendapatnya. Mungkin kelompok yang sudah hampir selesai. Erik, berikan pendapatnya dalam kelompoknya, Erik ya. Ditulis atau direkam suara, silakan di kelompoknya. Di dalam suara saja, rekaman suara. Kelompok 4, ya kelompok 4, silakan. Bapak terus memantau setiap kelompok ya. Kelompok Mika ya, berikan pendapatnya apa, rekam suara atau dituliskan berupa chat langsung boleh.
Oke, anak-anak Bapak sudah banyak memberikan pendapat, ya. Silakan juga dilanjutkan. Oke, anak-anak Bapak semuanya, ya, kamu juga masih boleh memberikan pendapat, ya. Nah, Bapak berikan arahan selanjutnya, anak-anak Bapak. Di dalam bahan ajar yang sudah Bapak berikan tadi, kirim tadi, itu terdapat teks, ya, anak-anak Bapak. Terdapat teks yang akan kamu baca di dalam kelompok kamu, gitu ya. Silakan kamu baca teks itu, ya. Teks itu terdiri dari 5 paragraf, ya. Silakan dibaca setiap paragraf yang ada di dalam teks tersebut. Nah, untuk menyingkat waktu anak Bapak biar tidak terlalu lama kamu membacanya, coba Bapak minta saja ya dalam kelompok juga ini mendengarkan ya semuanya. Nah, coba kelompok 1 ya, kelompok 1. Siapa kelompok 1? Queen ya. Oke, silakan Queen kamu baca yang ada pada paragraf 1 Queen. Yang lain juga mendengar itu semuanya. Silakan Queen. Jawabannya doang, Pak. Bukan, itu yang paragraf 1 kamu baca. Silakan kamu baca itu paragraf 1. Silakan. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Bagus. Kelompok 2, silakan langsung dibaca kelompok 2. Erik, ya, silakan baca Erik. Erik Martin, silakan. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus. Ini Erik, dilihat di layar Erik. Salah paragraf itu seorang petani jagung. Silakan. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol akan mulanya berupa sekuntum bunga. Oke, lanjut. Kelompok 3, di situ ada Fadil. Silakan dibaca. Jenis jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut dapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Ya. Selanjutnya kelompok 4, silakan saja siapa langsung membaca, silakan. Setelah jadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Bagus. Kelompok 5, silakan. Kelompok 5. Maaf, kelompok berapa tadi? Kelompok 1. Iya, maaf, kelompok 1 silakan. Oke, kelompok 1 nak, silakan. Amira. Queen, silakan Queen, baca Queen.
Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Ya. Nah, anak-anak Bapak, ada 5 paragraf di dalam teks tersebut. Nah, tugas kita selanjutnya adalah, nah, ayo diskusikan dengan kelompokmu tadi, identifikasi setiap informasi penting yang terdapat di dalam paragrafnya. Ya, kamu dalam kelompok kamu silakan perhatikan lagi di dalam bahan ajar yang Bapak bagikan tadi, kamu sudah punya teksnya. Ya, kamu identifikasi mana informasi penting di dalamnya. Ya, per kalimat dibuat boleh, ya, lebih dari 1 kalimat juga boleh, 2 sampai 3 kalimat juga boleh. Nah, informasi penting tadi berdasarkan hasil diskusi kamu, silakan kamu tulis dalam diagram yang sudah Bapak sediakan di dalam LKPD. Nah, sekarang langsung saja lakukan diskusi kembali, ya. Lakukan diskusi kembali. Kamu ada 4 orang di dalam kelompok, masing-masing kamu boleh memberikan pendapat di setiap paragraf. Silakan sampaikan pendapat kamu dalam diskusi kamu di kelompok masing-masing melalui chat atau rekaman suara. Silakan sekarang anak Bapak. Waktu tidak lama ya. Silakan. Bapak akan pantau lagi setiap pendapatmu yang di dalam chat di kelompok tersebut. Ya, kelompok 4. Selsa Ayu sudah memberikan pendapatnya. Kelompok 3, itu Fadil sedang memberikan komentar ya. Paragraf 1, informasi pentingnya di Indonesia, jagung merupakan salah satu bahan makanan pokok yaitu penduduk Pulau Madura. Ya, luar biasa si Fadil ya. Ya, Erik Martin juga tuh dari kelompok 2 ya. Paragraf 1 sudah disampaikan. Ayo anak Bapak, silakan masing-masing kamu memberikan pendapat ya. Karena kita berkelompok, jadi kita harus bekerja sama. Masing-masing kita memberikan pendapat. Kelompok 4 ya. Selsa Ayu juga sudah menyebutkan. Kelompok 1. Untuk paragraf 1, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan di berbagai negara, salah satu Indonesia. Itu menurut Queen. Iya. Bapak akan pantau terus di dalam chat ya, di grup masing-masing kelompok. Karena Bapak juga ada di dalam setiap kelompok kamu. Ayo, yang lain ya, yang lain juga memberikan pendapat. Jangan 1 orang saja yang memberikan pendapat ya, atau jangan 2 orang karena kamu ada berempat. Jadi masing-masing memberikan pendapat. Ya, biar ada kontribusi atau pendapat masing-masing yang akan disimpulkan di dalam diagram tadi. Kamu langsung menuliskan ke dalam diagram ya, yang sudah rasanya menurut kamu itu sudah benar. Silakan kamu tulis ke dalam bentuk diagram.
Ya. Untuk kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 berikan lagi pendapatnya yang lain. Ayo. Kelompok 4 ada Selsa Ayu. Mika, silakan Mika berikan pendapatnya. Baik, Pak. Iya. Kelompok 2, kelompok 2 nih sudah banyak memberikan komentar ya. Ya, sudah banyak memberikan pendapatnya. Kelompok 3. Kelompok 3 mana nih kelompok 3? Masih Tengku Fadil yang memberikan pendapatnya. Silakan Ananda yang di kelompok 3 ya. Silakan berikan pendapat yang lain. Di kelompok 3 itu ada Fadil, ada Atifa, ada Desti, ada Julian. Ya, ada 4 orang. Silakan berikan pendapatnya masing-masing. Boleh berupa chat yang kamu tulis langsung atau juga boleh berdasarkan rekaman suara. Maaf Pak, sebelumnya Pak. Ya. Untuk kelompok 3 ini Pak, cuma 2 orang Pak yang aktif Pak. Iya. Kelompok 3, ya enggak apa-apa. Nanti kan ada penilaiannya ya Queen ya. Anak Bapak yang sudah aktif dalam kelompok masing-masing. Alhamdulillah. Yang lain itu jangan malu-malu ya nak ya. Berikan pendapatmu dan pastinya akan ada nanti penilaian dari Bapak. Baik, anak-anak Bapak, nampaknya sudah banyak yang memberikan pendapatnya. Sekarang kita akan membuat laporan hasil diskusi kelompok ya. Berdasarkan apa yang sudah kamu tulis dalam diagram, berdasarkan tadi apa yang sudah kamu amati dari video pembelajaran tadi tentang perkembangbiakan generatif anak-anak Bapak. Nah, sekarang kamu tulis dalam bentuk laporan ya. Tulis dalam bentuk laporan. Laporannya ada di LKPD-mu seperti yang ada di slide yang Bapak tayangkan. Bisa terlihat? Bisa terlihat, Nak? Bisa Pak. Oke. Bisa. Laporan hasil diskusi kelompok berdasarkan pengamatan video tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan beserta manfaatnya. Nah, tuliskan nama kelompoknya ya, kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Terus nama-namanya siapa saja. Nah, tujuan diskusi untuk apa? Kamu tuliskan di situ ya. Sebagai contoh umpamanya kamu untuk mengetahui tentang perkembangbiakan umpama generatif. Itu sebagai contohnya seperti itu. Nah, manfaat diskusi, manfaat kamu menonton itu untuk apa? Terus tuliskan di situ anak-anak Bapak tanggal, hari apa sekarang, tanggal berapa, tempatnya kamu di mana, mungkin di ruang virtual ya, melalui Meet. Waktunya kapan, jam berapa sekarang kamu tuliskan. Sumber yang kamu lihat itu dari mana ya. Terus alat yang kamu perlukan itu apa dalam membuat pengamatan dan hasilnya seperti apa yang kamu amati tadi. Silakan ya, Bapak berikan waktu lebih kurang 7 menit saja anak Bapak ya, karena yang perlu di sana itu yang bagian F, hasil diskusi, di situ mungkin yang memakan waktu agak lebih lama. Boleh kamu lakukan sekarang. Ya, nanti harus ada presentasi ya, menyampaikan hasil diskusi harus ada. Ya. Silakan anak Bapak. Silakan diisi, berikan pendapatnya. Anak Bapak, apa tujuannya, apa manfaatnya, berikan pendapatnya di dalam grup. Ya, melalui rekaman suara atau juga melalui chat langsung ya, pesan berupa pesan. Silakan anak Bapak, sekali lagi kamu bisa
menggunakan rekaman suara atau pesan langsung. Ayo anak bapak semuanya, silakan kamu aktif melakukan diskusi ya. Misalnya kamu menjawab tujuannya untuk mengetahui cara perkembangbiakan hewan, atau juga bisa manfaatnya itu untuk mengetahui cara bagaimana perkembangbiakan generatif. Silakan lakukan diskusi di dalam kelompok ya nak ya. Sampaikan pendapat teman. Jangan sampai teman yang memberikan pendapat tuh itu saja orangnya ya. Silakan kelompok 1. Mana kelompok 1? Bapak akan memantau terus. Jangan lupa anak-anak Bapak, untuk laporan pengamatan ini anak-anak Bapak ya, yang akan mempresentasikannya satu orang dari setiap kelompoknya ya. Mudah-mudahan kita punya waktu nanti untuk mempresentasikannya. Jadi berikan pendapatnya di dalam kelompok. Jadi temanmu langsung bisa mencatat. Jadi ada perwakilan kelompok itu. Setiap kelompok itu harus bertanggung jawab tentang hasil pekerjaan kelompoknya. Ya, contohnya ini di kelompok 1 ya, ada di sana Quinsa. Ya, kamu harus bertanggung jawab atas teman-temanmu. Ayo ajak temanmu, pancing temanmu untuk memberikan pendapat. Kamu nanti silakan dicatat ya hasil diskusi itu di dalam lembar kerja tadi, di dalam laporan itu. Erik juga harus bertanggung jawab di kelompok 2 ya. Kamu harus mencatat hasil-hasil diskusi temanmu di dalam tabel laporan tadi. Terus ya kelompok 3 di sini ada Fadil ya. Silakan Fadil kamu mencatat ya di dalam kelompok di dalam tabel pengamatan tadi hasil diskusi kelompok kamu. Dan kelompok 4 di situ ada Mika ya. Mika harus mencatat hasil diskusinya. Seperti itu ya. Silakan masing-masing. Yang diperlukan dalam laporan pengamatan itu anak-anak Bapak itu ada bagian-bagian terpenting yang harus kamu jawab ya. Nah, contoh tujuannya apa, manfaat apa, dan hasil diskusinya. Itu yang bagian yang tidak boleh terlewatkan di dalam laporan itu. Silakan. Waktu kita tidak banyak anak-anak Bapak. Kelompok 1 ya sudah memberikan pendapatnya. Menurut aku menambah wawasan dalam perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Wah, itu Bapak sudah cek ada dari kelompok 1 itu memberikan pendapatnya ya. Kelompok 2 juga ada. Kelompok 3 ya, kelompok 3. Kelompok 3 ini ayo selain Fadil ya. Jangan Fadil yang paling banyak memberikan pendapat. Laporan hasil diskusi kelompok 3. Tujuan diskusi mengetahui perkembangbiakan generatif. Manfaat ya. Bapak sudah cek ya. Kelompok Mika juga sudah memberikan pendapatnya.
Anak-anak Bapak, ada yang sudah, mungkin yang sudah, apa ya, yang sudah siap ya, mulai siap. Ada yang sudah siap? Barangkali kelompok siapa anak-anak Bapak yang sudah siap laporan pengamatannya? Karena yang memerlukan waktu, kamu di situ tujuannya singkat saja ya, nggak usah terlalu banyak. Manfaatnya apa dan hasil diskusi. Barangkali di hasil diskusi ini anak-anak Bapak perlu menambahkan ya pendapat-pendapatnya. Kalau hari tanggal waktu itu gampang ya, mudah sekali. Kamu nggak perlu diskusi kalau itu. Waktu kita tidak banyak ya, anak-anak Bapak akan segera berakhir waktunya. Ayo anak-anak Bapak silakan, waktu kita tidak banyak, cepat segera memberikan pendapat-pendapatnya. Mungkin yang diperlukan di dalam laporan pengamatan itu adalah tujuannya berikan, ya tidak usah terlalu panjang, berupa satu kalimat saja boleh, asalkan itu jelas. Manfaatnya apa? Terus hasil diskusi, nah, ini yang sangat penting kalau waktu hari tanggal itu tidak terlalu sulit. Ya. Ada barangkali anak Bapak yang sudah siap laporannya? Silakan diklik angkat tangannya. Laporan yang sudah siap boleh diklik. Anak-anak Bapak, untuk hasil diskusi itu, ya kamu bisa juga mendapatkan informasi-informasi dari diagram-diagram yang sudah, peta konsep yang sudah kamu isi tadi. Ya, kamu kan sudah mengisi peta konsep kan, yang di atasnya tadi, yang kotak-kotak itu. Untuk yang pertama sudah ya, Queen ya, kelompok 1. Kamu udah mengisi peta konsep tadi ya, Queen. Nah, jadi untuk hasil diskusi kamu bisa lihat dari sana. Oke, kelompok 2, siapa kelompok 2? Erik Martin. Kamu udah membuat tadi kotak-kotak yang di peta konsep, Erik Martin? Ya, Pak. Ya, kamu bisa lihat hasil diskusinya, bisa menambahkan dari sana ya. Ya. Ya, Pak. Ya, kelompok 3, siapa kelompok 3? Tengku Ilham ya. Tengku Ilham mana? Siap, Le. Udah, Pak. Ya, oke. Kelompok 4, Mika. Ya, anak Bapak yang tidak bermasalah jaringannya, kamu harus selalu membuka layar apa ya, kameranya ya, nggak boleh ditutup. Silakan berikan pendapatnya ya. Bapak akan cek kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 4 tuh belum terlalu banyak apanya ya, pendapatnya ya. Pendapatnya tentang hasil diskusinya apa dituliskan di situ biar teman-temannya bisa juga baca ya, memberikan pendapatnya. Kelompok 4 silakan. Kelompok 4 silakan diberikan jawabannya, hasil diskusinya. Kelompok 2 ya, kelompok 2 ya, hasil diskusi sudah ada itu, Alisa Kisti sudah menyampaikan. Ayo yang lain. Kelompok 1. Kelompok 1 nih mana nih? Kelompok 1. Hasil diskusinya silakan kelompok 1. Dibuat rekaman suara saja kalau memang mengetik pesannya lama. Kelompok 3.
kelompok 3 sudah ada nih. Aku Fadil ya. Oke. Nah, siapa yang sudah siap kelompoknya? Ada? Oke, Alisa Kisti dari kelompok Alisa Kisti itu dari kelompok berapa, Alisa? Kelompok 2, Pak. Ya, kelompok 2. Kelompok 1 sudah siap? Oke, kelompok 1 udah siap? Queen, udah siap? Sudah, Pak. Ya. Kelompok 2 udah siap? Kelompok 2? Alisa Kisti udah tadi ya. Kelompok 3? Fadil udah siap, Fadil? Sudah, Pak. Ya, kelompok 4 udah siap? Belum, Pak. Kelompok kami agak berantakan. Ada yang belum bawa lembar ada yang kelupaan. Oh, gitu. Oke, enggak apa-apa. Bapak cek ya di kelompok 4. Ya. Kelompok 4, ayo di situ kelompok 4 itu ada Mika, ada Asila, ada Selsa Ayu. Ya, berikan pendapatnya. Selsa. Asila, Ya. Nggak ada, Pak. Cuman ada Arin, Selsa, sama saya. Ya, enggak apa-apa. Ada temannya yang nggak masuk tadi ya, 2 orang. Oke. Nah, baik anak-anak Bapak, sekarang kelompok yang sudah siap tentunya akan mendapatkan kesempatan untuk presentasi ya. Silakan presentasikan hasil diskusi kelompokmu sekarang. Oke? Nah, kelompok mana dulu yang ingin mempresentasikan? Bapak berikan kesempatan. Tentunya yang pertama tampil itu kelompok yang sangat luar biasa. Dan biasanya itu ada di dalam catatan harian Pak Beni itu ya. Bapak selalu ingat kelompok-kelompok yang selalu tampil. Apalagi yang mau mempresentasikan. Silakan, ayo kelompok mana dulu? Ayo, kelompok mana dulu yang akan mempresentasikan? Bapak tunggu secepatnya ya. Ayo, kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Jangan takut anak-anak Bapak, jangan takut salah atau benar ya. Tidak ada salah, semuanya pasti benar. Mungkin Pak Beni akan menambahkan jawaban yang lebih benar lagi mungkin kalau ada memang jawaban teman-temanmu itu menurut kamu kurang gitu. Ayo anak-anak Bapak. Ya, Queen. Silakan Queen. Queen, sudah siap kelompoknya Queen? Sudah, Pak. Ya, bagus. Silakan Queen. Menurut pendapat kami, hasil diskusinya adalah bahwa tumbuhan jagung dapat berkembang biak secara generatif.
Iya, maksud Bapak bacakan Queen mulai dari laporannya Queen. Laporannya tujuannya apa, manfaat apa, mulai dari situ. Laporan hasil diskusi kelompok berapa gitu. Bacakan Queen. Laporan hasil diskusi kelompok berdasarkan pengamatan video tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan beserta manfaatnya. Kelompok 1, nama anggota kelompok Finsa, Almer, Zafran, dan Safa. Tujuan diskusi adalah mengetahui cara berkembang biak secara generatif pada tumbuhan. Untuk manfaatnya, tunggu bentar, Pak. Kita bisa mengetahui perkembangbiakan generatif, hari, tanggal, tempat, dan waktu, hari atau tanggal Sabtu 3 Juli 2021, tempat ruang virtual, waktu 14:56. Sumber dari video, alat yang diperlukan buku, pena, kertas, HP, dan laptop. Hasil diskusinya tadi bahwa tumbuhan jagung dapat berkembang biak secara generatif. Ya. Tumbuhan jagung dapat berkembang biak secara generatif. Nah, ya bagus sekali ya. Aplaus untuk kelompok Quinsa, kelompok 1 ya, yang sudah pertama kali untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok lain, ayo. Apakah nggak ada yang mau dapat nilai dari Pak Beni? Ah ya, Tengku Ilham, silakan. Kelompok 3. Laporan hasil diskusi kelompok 3. Nama anggota kelompok Tengku Fadil Ilham Julian. Tujuan diskusi mengetahui perkembangbiakan generatif. Manfaat mampu menjelaskan perkembangbiakan generatif. Hari tanggal Sabtu 3 Juli 2021. Tempat video konferensi atau VCon. Waktu jam 3. Sumber video perkembangbiakan generatif. Alat yang diperlukan laptop, pena, buku, Android. Hasil diskusi 1. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin. 2. Contohnya jagung, padi, gandum, dan bunga matahari. 3. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. 4. Penyerbukan terjadi karena bantuan angin, air, hewan, dan manusia. 5. Jenis-jenis penyerbukan: penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, penyerbukan bastar. Itu saja, Pak. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa. Hasil diskusinya luar biasa ya. Lebih banyak memberikan komentar di hasil diskusinya. Terima kasih ya Tengku Ilham dari kelompok 3. Luar biasa ya. Bapak sangat bangga terhadap kamu semua ya. Apalagi yang anak-anak Bapak hebat yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, adakah yang ingin mempresentasikan lagi? Kesempatan Bapak berikan satu lagi. Saya, Pak. Itu Alisa, Pak. Dari tadi angkat tangan. Oh, Alisa Kisti? Ya. Alisa Kisti ada? Masih nyatat ininya. Masih nyatat. Boleh langsung dibacakan aja Alisa Kisti. Karena waktu kita juga, Nak. Langsung saja kamu bacakan. Nama kelompok belajar 2, nama anggota kelompok Erik, Kisti, Syafiq, Zalfa. Tujuan diskusi agar kita mengetahui perkembangan generatif pada tumbuhan beserta manfaatnya. Manfaat agar kita mengetahui cara perkembangan tumbuhan. Hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021, waktu 14:56, tempat VCon atau Google Meet. Sumber video perkembangan generatif. Alat yang diperlukan kertas, pena, handphone. Hasil diskusi, kita mengetahui cara jagung berkembang biak dan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dan manfaatnya. Iya, bagus sekali ya dari kelompok Alisa Kisti ya. Nah, Bapak hebat ya sudah memberikan pendapat-pendapatnya di dalam kelompok-kelompoknya. Nah, baik anak-anak Bapak, sekarang karena kamu sudah mempresentasikan atau kelompok 4 ingin mempresentasikan? Kelompok Mika ada? Bentar, Pak, masih nyatat.
Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bisa. Bisa ya? Allah. Oke, Ya, silakan. insya Allah. Kelompok Mika, silakan. Kelompok belajar 4 nama anggota kelompok Selsayu Ramadanti, Mikal Wijatulfi, Absari Mimisa, sama Asila Bahadir. Tujuan diskusi adalah mengetahui perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Manfaatnya sama perkembangbiakan generatif. Hari Sabtu 3 Juli, tempat Dikon atau Google Meet, dan waktu 15.13. Sumber dari lampiran. Alat yang diperlukan laptop, Android, handphone. Hasil diskusi. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Alat perkembangbiakan tumbuhan secara kawin adalah serbuk sari dan kepala putik yang biasanya terdapat pada bunga. Tumbuhan tidak bisa melakukan proses berkembang. Tidak bisa karena tidak bisa melakukan perkembangbiakan secara generatif kalau tidak memiliki alat kelengkapan untuk proses penyerbukan dan pembuahan tersebut. Contoh tumbuhan yang berkembang secara generatif adalah jagung, gandum, bunga matahari, padi, kembang sepatu, anggrek, dan lain-lain. Penyerbukan adalah peristiwa melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Sudah? Ya, luar biasa ya. Belum, Pak. Dah, Masih banyak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi Bapak nilai sudah bagus pendapat-pendapatnya. Nah, anak-anak Bapak, sekarang kita masih ada tugas ya, yaitu perhatikan. Nah, apa tugas individu yang kamu lakukan? Kembangkan informasi penting yang sudah kamu dapat tadi, yang dalam diagram bulat-bulat tadi ya nak ya, yang berbentuk diagram. Kembangkan menjadi sebuah kesimpulan. Ya, yang kamu buat dalam diagram tadi, yang dalam diagram lingkaran tadi, kamu buat menjadi sebuah kesimpulan. Tuliskan kesimpulanmu di dalam LKPD yang ada kotak seperti ini yang Bapak sediakan. Ya, ayo berlatih. Kesimpulanku, tulis di sana apa? Ya, jadi yang dari kamu buat dalam diagram tadi, kamu akan buat menjadi kesimpulan. Tuliskan kesimpulan itu di dalam kotak ini. Paham? Paham nak ya? Paham ya? Nah, oke, baik. Nah, itu tugas kamu selanjutnya. Nah, anak-anak Bapak. Ya, Pak. Nah, dalam kamu melakukan presentasi, anak-anak Bapak, ya, jangan lupa saling menghargai pendapat teman, ya. Saling menghargai pendapat teman di dalam diskusi itu merupakan sikap nasionalisme kita, ya. Saling menghargai. Itu berhubungan dengan nilai sila Pancasila yang keberapa? Yang keempat ya. Yang keempat. Nah, anak-anak Bapak, luar biasa ya dari hasil diskusi yang sudah Ananda sampaikan tadi, itu luar biasa. Bagi anak Bapak yang belum percaya diri untuk melakukan diskusi, memberikan pendapat, ayo jangan malu-malu ya, berikan pendapat kamu di dalam hasil diskusi kelompok kamu. Ya, karena Bapak akan mencatat siapa saja yang akan memberikan diskusi pendapat-pendapatnya di dalam diskusi anak-anak Bapak. Nah, ya tadi kamu sudah melihat video pembelajaran ya tentang perkembangbiakan generatif. Nah, sekarang jawab pertanyaan Bapak ini ya.
Coba siapa yang masih ingat? Apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Iya, bagus sekali anak-anak Bapak. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Baik. Selanjutnya anak-anak Bapak. Selanjutnya, nah, jawab pertanyaan kedua. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Apakah alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Kepala putih. Serbuk sari dan kepala putih yang biasa terdapat pada bunganya. Iya, alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu adalah bunga. Ya, bunga, yaitu pada bunga itu terdapat dua alat kelaminnya. Pertama, kelamin jantan spermatozoid dan sel telur pada kelamin betina pada tumbuhan. Nah, selanjutnya tumbuhan yang dapat berkembangbiakan secara generatif apa saja? Jagung, gandum, bunga matahari, padi, kembang sepatu, Iya. Kembang sepatu, Jagung, padi, bunga kembang sepatu, anggrek. Ya, anggrek. Ya. Selanjutnya, anak Bapak, apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Penyerbukan adalah peristiwa melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala. Ya, jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, anak-anak Bapak, ada berapakah penyerbukan itu? 4. Ada 4. Coba Erik Martin sebutkan apa saja? Penyerbukan silang, Ya. tetangga, bastard, dan juga sendiri. Ya. Penyerbukan silang, bastard, tetangga, dan sendiri. Di dalam bahan ajar yang sudah Bapak berikan, itu sudah terdapat di sana tentang penyerbukan bastard, silang, dan penyerbukan sendiri ya. Ada ya di dalam bahan ajar ya? Ada yang sudah lihat? Ada. Ada ya? Sudah, Pak. Ada. Oke. Pak. Baik. Nah, anak-anak Bapak semuanya, nah itulah sebagai kesimpulan pembelajaran kita. Apa yang kamu sudah jawab tadi, perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan secara kawin yang terjadi pada tumbuhan ya yang memiliki alat kelamin jantan dan betina. Nah, ini sudah kamu jawab, itulah merupakan kesimpulan dari pembelajaran kita. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya kepada kamu semuanya ya. Kamu semuanya, bagaimana perasaan kamu setelah belajar hari ini tentang perkembangbiakan generatif dengan Pak Beni? Siapa yang ingin menjawab? Ya, Queen gimana, Queen? Ulang pertanyaannya, Pak. Seru, Pak. Ya, seru ya. Bapak ulang, bagaimana perasaan kamu setelah belajar dengan Pak Beni hari ini? Tenang. Ya, Menyenangkan. menyenangkan. Apakah kamu bosan belajarnya? Menyenangkan, Pak. Nah, kamu mau pilih belajar seperti apa? Apakah via daring seperti ini untuk yang akan datang? Atau belajarnya cukup melalui WA saja? Ya, dari kayak gini aja, Pak. Mau besok, Kayak gini aja, Pak. mau besok ketika Kayak gini aja, Pak. ketika Ananda sudah mulai sekolah, mau belajarnya pakai mana? Tengah-tengah aja, Pak. Kadang pikon, kadang WA gitu, Pak. Kadang kita pikon, kadang kita melalui WA gitu ya. Iya, Pak. Dalam seminggu kita ada pikon ya. Iya, Pak. Setuju? Pak, setuju. Nah, pertanyaan Bapak selanjutnya, anak Bapak. Coba kamu sebutkan gitu ya. Apa yang harus Pak Beni perbaiki atau apa yang pembelajaran seperti apa yang kamu inginkan ke depannya supaya kamu lebih menyenangkan dalam belajar. Kamu ingin belajar seperti apa? Apa yang harus Pak Beni perbaiki? Ayo.
Paham pertanyaannya? Nah, apa yang harus Pak Beni lakukan? Pembelajaran seperti apa yang harus Bapak lakukan supaya kamu itu belajarnya lebih menyenangkan? Ayo dijawab. Itu nggak ada jawabannya di Google, jangan dicari di Google, nggak ada. Kamu langsung jawab aja. Ya hiburan. Ya, gimana? Kalau Bapak sendiri Nggak ada Pak, gini aja udah seneng. Artinya Sudah bagus, Kak. Artinya pembelajarannya kamu ingin menggunakan video conference seperti ini? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Terus apakah kamu juga ingin menonton video pembelajaran seperti tadi? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, siap. Kalau begitu nanti Bapak akan hadirkan video-video pembelajaran saat kita belajar video conference di pembelajaran baik itu tatap muka ataupun nanti saat kita belajar tentang melalui virtual seperti ini. Insya Allah ya, kamu ingatkan Pak Beni ya, selalu ya kontak Bapak. Pak, kapan kita video conference? Seperti itu ya. Di saat kita pembelajaran tatap muka, saat kita sudah belajar via daring nanti di tahun ajaran baru. Oke anak-anak Bapak, sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Di akhir pembelajaran ini akan ditutup dengan doa oleh Ketua Kelas Winsa. Silakan. Baik teman-teman semua, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Mari kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beristirahat.